Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadan Simamora, NPM 23140049 dari semester 5A PGSD Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bahan ajar digital, yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS SD yang diampu oleh Bapak Jepri Faisal SPDI MPD. Nah, bahan ajar ialah segala sesuatu ataupun segala alat yang digunakan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang optimal. Nah, salah satu contoh jenis bahan ajar yaitu bahan ajar digital. Bahan ajar digital yaitu bahan ajar ataupun perangkat ajar yang dimana utamanya menggunakan perangkat digital sebagai sumber belajarnya, seperti komputer, handphone, laptop, dan perangkat multimedia lainnya. Secara tujuan, bahan ajar digital dengan bahan ajar yang lain tidak memiliki banyak perbedaan, yaitu mencakup dari tujuan materi, kegiatan atau latihan, indeks, dan daftar pustaka. Namun, di dalam bahan ajar digital, pembelajaran yang dilakukan akan menjadi lebih mudah, lebih kompleks, yang dimana dapat diakses di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki koneksi internet. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, bahan ajar tidak hanya berhenti dalam bentuk sajian PDF. Pada perkembangannya, bahan ajar digital kemudian dikembangkan menjadi bahan ajar interaktif, yakni dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas multimedia yang ada dalam komputer. Disebut multimedia karena mengombinasikan dua atau lebih media yang berupa teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi. Dengan perangkat-perangkat multimedia ini, penggunaan dapat berselancar atau dapat lancar dilakukan, dapat berinteraksi dengan mudah, dan berkomunikasi. Nah, kemudian karakteristik dari bahan ajar digital. Sesuai tadi definisi bahan ajar yang telah saya sampaikan, definisi dari bahan ajar, karakteristik dari bahan ajar digital yaitu ditandai yang pertama dengan penggunaan perangkat digital sebagai alat utamanya. Bahan ajar digital itu sudah lebih maju yang ditandai oleh penggunaan multimedia, yakni berupa teks, gambar, video, animasi, dan perlengkapan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari bahan ajar digital. Yaitu yang pertama, kelebihan dari bahan ajar digital adalah dapat menyajikan berbagai bentuk grafis, animasi, audio, dan video secara lengkap. Yang kedua, melibatkan siswa secara interaktif sehingga tidak membosankan dalam pembelajaran, dan untuk menggunakannya siswa bisa lebih aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, dapat mengumpulkan informasi tentang aktivitas persiswa secara langsung guna kepentingan untuk penilaian. Yang keempat, menyajikan informasi-informasi tambahan secara lebih mudah dan lengkap melalui akses internet seperti link dan website. Kemudian kelebihannya yang selanjutnya yaitu bahan ajar digital lebih cepat dan praktis dalam pemanfaatannya. Tidak memerlukan ruang yang luas atau tempat khusus dalam memanfaatkan dan menggunakannya. Kemudian, jika ada kelebihan maka ada juga kekurangannya, yaitu kekurangan dari bahan ajar digital yang pertama, memerlukan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Seperti daerah tersebut harus memiliki listrik
ataupun contohnya sekolah tersebut harus memiliki daya listrik yang memadai dengan bahan ajar yang ingin digunakan. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus atau untuk program bahan ajar tertentu yang mungkin sebagian besar sekolah masih belum memilikinya. Kemudian, kekurangan dari bahan ajar digital yaitu relatif menggunakan biaya yang mahal untuk menyiapkan perangkatnya seperti komputer, handphone, termasuk pulsa untuk mengakses informasi-informasi lainnya. Memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang teknologi yang ingin digunakan, di mana guru harus melakukan pelatihan sebelumnya. Nah, terlepas dari kekurangan-kekurangan bahan ajar digital juga memiliki banyak manfaat lainnya, yaitu pemanfaatannya lebih fleksibel. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya pengembangan bahan ajar digital. Nah, di mana penggunaan bahan ajar digital jika terus dikembangkan akan memberikan beberapa dampak positif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini karena siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran terkait dengan berbagai simulasi yang terdapat dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pembelajaran secara mandiri. Siswa dapat mempelajari materi pelajaran yang ada di dalamnya secara lebih fleksibel, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Selain itu, para siswa sebagai pengguna bahan ajar digital tersebut dapat lebih termotivasi karena mereka berhadapan dengan sajian bahan ajar yang lebih variatif sehingga tidak monoton, yang tidak membuat siswa bosan dalam pembelajaran. Mereka tidak sekedar membaca teks, namun pula mempelajari sajian bahan ajar dalam bentuk lainnya yang berupa suara, video, ataupun gambar. Bahkan mereka dapat langsung berselancar dengan membuka banyak situs yang ada pada internet melalui koneksi yang ditunjukkan atau diminta dalam bahan ajar tersebut. Dengan demikian, wawasan dan pengetahuan siswa akan lebih kaya. Begitupun dengan aktivitas pembelajaran, mereka pun akan lebih kompleks. Bahan ajar yang berbasis komputer adalah salah satu bahan ajar yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Di samping itu, untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelajaran, kelebihan lainnya ialah tidak tergantung oleh jarak, memungkinkan penggunaan bahan ajarnya tidak harus memiliki ruangan yang besar. Kemudian, penggunaan bahan ajarnya juga fleksibel. Nah, Heinig et al. 1996 halaman 47 menjelaskan bahwa suatu bahan ajar yang baik harus pula memenuhi aspek-aspek berikut. Yang pertama, materi harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, materi akurat dan terbaru. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas. Keempat, dapat membangkitkan motivasi siswa. Kelima, siswa dapat berpartisipasi di dalamnya. Keenam, memiliki kualitas penyajian yang baik. 7. Teruji keefektifannya. 8. Bebas dari pembiasan. 9. Memberikan petunjuk penggunaan. Sementara itu, Alessi dan Trollip 2001-48 menyebutkan 5 kriteria minimal yang harus ada dalam bahan ajar. Aspek-aspek berikut. Yang pertama, materi harus sesuai dengan kurikulum. Materi akurat dan terbaru. Menggunakan bahasa yang jelas, dapat membangkitkan motivasi siswa. Yang pertama yaitu pendahuluan program. Yang kedua, petunjuk navigasi. Yang ketiga, materi. Keempat, petunjuk penggunaan. Dan yang terakhir, menu akhir program. Nah,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang bahan ajar digital, yang dimana dapat disimpulkan bahwa bahan ajar digital memiliki potensi yang bagus untuk kedepannya dalam dunia pendidikan Indonesia, dan terlepas dari itu kita tidak boleh harus terus bergantung pada bahan ajar yang berbasis digital karena memiliki beberapa kekurangan-kekurangan dan memiliki sarana prasarana yang cukup memakan banyak biaya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.